Bahtera rumah tangga menuju keharmonisan dan kerukunan rumah tangga sulit digapai. Banyak faktor keretakan atau perceraian dalam rumah tangga. Sungguh semakin zaman ini maju dan canggih, maka peradaban manusia akan tidak terasa juga akan mengalami perubahan baik fisik maupun moral sepertinya menurun drastis. Penurunan atau krisis moral ternyata bisa mengoyakkan rumah tangga. Banyak kehancuran rumah tangga gara-gara mengikuti media sosial. Hingga pasangan suami istri seperti tidak disakralkan lagi. Semua itu karena ketidakpuasan dalam mencarikan penyajian bentuk apapun di dalam keluarga. Ekonomi yang tersendat-sendat memang satu-satunya hantaman besar bagi rumah tangga. Kepincangan atau kemiskinan menjadikan faktor utama yang bisa mengoyakkan rumah tangga sejahtera. Kadang kasus seperti ini bisa melanda keluarga yang sudah memiliki keturunan banyak. Dalam perceraian tentu ada salah satu yang dirugikan atau ada yang gak rela. Maka biarpun sudah pisah ranjang bertahun-tahun tapi tidak ada kesimpulan perceraian. Mereka masih ingin kembali rujuk atau rukun kembali. Karena penyesalan atas kesalahpahaman atau tingkahnya melanggar asusila atau adat. Namun penyesalan selalu berakhir di kolosal cekcok persengketaan keluarga. Ada yang kebablasan cerai, namun ada yang diusahakan maksimal akhirnya bisa rujuk dan rukun kembali. Banyak contoh orang yang berhasil dari keluarga yang berantakan menjadi rukun dan endingnya menjadi sukses dari berbagai hal, baik dari ekonomi, derajat, pangkat sosial, dan lain-lain. Ada kiat atau cara untuk rujuk atau rukun yang memakai doa mantra dan lain-lain. Ada pula yang memakai jalan rukun kembali. Rumah tangga jadi indah karena diselesaikan dengan cara mediasi keluarga atau memakai jalur kesadaran yang kelas tinggi. Meninggalkan kesombongan dan egois serta tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Yang fatal lagi, dua insan akan menjaga diri dan saling pengertian. Maka kesimpulannya bagi kita yang masih belum berkeluarga, sehendaknya harus mempersiapkan diri. Baik dari ekonomi, akhlak, dan jiwa kesabaran menuju saat berumah tangga. Memilih pasangan hidup itu sulit, maka wajib kenali sifat dan perilakunya termasuk keluarga besarnya. Karena nasi yang sudah menjadi bubur tidak akan bisa menjadi beras lagi. Lebih jelasnya mari simak perbincangan dengan Embah Kendil JM atau Ki Bintoro Sasongko. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Kita akan melihat dari sudut pandang perkembangan zaman. Karena zaman menuntut kepada peradaban kehidupan manusia, sehingga manusia pun juga akan berubah dalam arti menyesuaikan dengan keadaan alam semesta raya ini. Sehingga banyaknya hiburan, banyaknya pendidikan, yang mana pendidikan itu mengiring kepada sebuah tontonan atau hiburan yang mana akan mengganggu dengan konsentrasi manusia yang menuju kesempurnaan. Kemudian banyak perilaku para tokoh atau mungkin para pemimpin atau para orang yang di depan dan mereka itu mencontohkan hal yang kurang baik. Terus kemudian dengan adanya ekonomi yang terpincang-pincang, kita tahu bahwa dunia ini sepertinya juga ada gangguan ekonomi yang tidak stabil, tidak hanya di Indonesia saja. Utamanya hampir rata-rata dikarenakan perceraian itu karena ekonomi. Namun dibalik faktor-faktor yang akan menggoyangkan di sebuah rumah tangga, namun intinya bahwa tentang perjodohan atau rumah tangga itu utamanya kurangnya kesadaran tinggi dikarenakan banyak faktor juga. Hingga apabila kita ini melihat dari kacamata perkembangan zaman, banyak sekali kegiatan-kegiatan anak bangsa yang mana mereka mengikuti dengan peradaban kebudayaan orang asing. Makanya kita menggembur-gemburkan lebih condong kepada kebudayaan pribumi atau kebudayaan daripada Nusantara. Nah, budaya Nusantara itu condong jadul karena adegan atau sajian-sajian itu tidak menyenangkan karena banyak pitutur luhur.
Namun kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa yang ternyata kesenian tradisional yang dibanggakan daripada para leluhur ternyata juga kena pengaruh bahwa kesenian tradisional juga diselipkan beberapa adegan atau sajian-sajian yang menggariskan atau melambangkan atau menggambarkan dengan kegiatan-kegiatan yang mengikuti zaman. Seperti berpakaian yang tidak sopan, kemudian ucapan-ucapan yang tidak sopan, dan akhirnya akan berimbas kepada penonton, termasuk berimbas kepada si pemain. Hingga sudah tidak ada karu-karuan di antaranya para penghibur dan yang dihibur, sehingga kalau kita berbicara daripada tontonan orang kuno, dulu semuanya itu busananya selalu ada perubahan yang pesat lagi. Mereka justru menunjukkan badan-badan yang erotis yang mana bisa memikat para penonton, yang menyebabkan daripada gejolak-gejolak asmara atau gejolak-gejolak yang mana bisa mengganggu tentang dunia asmara dan percintaan, terutama bagi orang yang berumah tangga. Kadang-kadang orang yang berumah tangga apabila menonton hiburan atau melihat hiburan di media sosial pun mereka menanding-nandingkan kepada situasi yang ada di luar. Kadang kita sudah disajikan seorang suami yang baik, istri yang baik, hanya karena kita menonton adegan atau gambar-gambar yang dianggap indah, maka kita merendahkan dan tidak menyukai kepada sajian yang ada di rumah. Inilah yang bisa memicu dengan adanya perceraian di setiap pengadilan agama yang selalu meningkat, tidak hanya di Jombang, bahkan ini di seluruh Indonesia, Mbak. Dari sudut pandang manapun banyak sekali faktor yang mana akan bisa meningkatkan, yaitu tentang perceraian yang ada di setiap pengadilan. Ini banyak sekali faktornya, Mbak. Tidak hanya ekonomi, tidak hanya karena budaya, tidak hanya karena media sosial, banyak sekali karena mungkin perkawinan dini. Sehingga kalau kita bisa melihat dari jongko dari para sesepuh Unesco sudah kupandang seperti pasar Ilang Kumandane, yang mana ternyata pasar-pasar sepi sekarang sudah online dan sebagainya. Kemudian ada lagi Sabdo Tomo atau jongko dari leluhur yang mengatakan perawan ilang wadine, wong lanang ilang kaprawirane. Artinya perawan ilang wadine artinya sudah tidak ada malu. Yang dulu itu kan kalau orang perempuan berjalan kelihatannya dengan kentolnya atau kakinya saja sudah malu, Mbak. Dan sekarang sudah kebalikan. Sepertinya mereka ibarat tidak berpakaian sopan saja sudah terbiasa. Jika dari nenek moyang kita apabila kita kesimak, benar-benar terjadi, Mbak. Saya ulang lagi bahwa wong lanang ilang kaprawirane, artinya yang dimaksud wong lanang ilang kaprawirane artinya lelaki sekarang dengan perempuan itu kalah dengan perempuan, Mbak. Apa yang dimaksud kalah? Bahwa di era zaman-zaman sekarang itu tentang pekerjaan saja, sehingga banyak sekali laki-laki yang hanya buru-buru, laki-laki yang hanya nganggur-nganggur, laki-laki yang hanya kerja-kerja di toko atau di pabrik yang gajinya kecil, misalkan 1 juta hingga 3 juta. Nah, kemudian seorang wanita saja apabila kerja di luar negeri bisa sampai 10 juta, 20 juta, 50 juta, begitu mengalahkan daripada kekuatan seorang pria. Hingga seorang laki-laki hanya bisa menciptakan hasil sekitar 2-3 juta, bahkan kalau perempuan bisa sampai 10 hingga sampai 50 juta. Artinya wong lanang ilang kaprawirane, artinya bukan kesaktiannya, Mbak. Sekarang tidak ada orang yang berburu kesaktian gitu. Yang dimaksud dari para leluhur ternyata bukan kesaktian namun penghasilan. Sehingga penghasilan para laki-laki dikalahkan seorang perempuan. Jadi apapun yang dijongkok oleh para leluhur itu benar-benar kasunyatan, benar-benar terjadi. Sehingga kita apabila ada masyarakat atau ada saudara kita yang merendahkan, melecehkan kepada leluhur kita juga marah, Mbak. Karena ternyata nenek moyang kita atau leluhur kita itu tidak sembarangan orang gitu loh. Jadi firasatnya dia, apa yang disabdakan dia itu ribuan tahun atau ratusan tahun itu benar-benar terjadi gitu loh. Dan kita kembali kepada duduk permasalahan kita bahwa para perempuan-perempuan yang menggugat laki-laki atau istri yang menggugat suami yang mereka tidak puas karena sajian-sajian tanggung jawabnya mereka yang merasa tidak memuaskan diri. Sehingga maunya seorang istri selalu dicukupi segala kebutuhannya,
Namun terbalik, nah sekarang yang mencukupi itu seorang istri, karena istri yang bisa bekerja dengan meraih hasil yang puluhan juta, sedangkan suami hanya sekitar 2 juta. Akhirnya kewibawaannya dan kehormatannya laki-laki itu tertindas kalah, dan seorang suami ketakutan kepada istri karena merasa kalah dengan penghasilan. Dan akhirnya apabila sang istri tadi merasa menang dari segala hal tentang ekonomi, akhirnya si istri itu kalau bicara semaunya sendiri.